Aishtu fi hubbihim hissan wa ma'na. Aku telah hidup dengan kecintaan kepada mereka secara hissi dan makna, secara zahir dan secara batin. Jismi huna waruhu fil ghanna. Diriku, jasadku memang ada di Malang, tapi rohku ada di sana. Di mana? Di Tarim Al-Ghanna. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Ujar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi, "Lau sallaitu hatta takunu kal hanaya." Jikalau kalian itu sembahyang, saking banyaknya sembahyang kalian itu sehingga membuat badanmu bungkuk seperti busur panah. Au sumtum hatta takunu kal autar. Atau kalian berpuasa sampai tubuh kalian itu kayak bilah lidi kurus keringnya. La yataqabbalullahu minkum. Tidak Allah terima amal kalian semua itu. Illa biwara'in hajiz. Kecuali dengan sifat wara' yang terjaga. Apa itu wara'? Oh jamaah, apa itu wara'? Apa itu wara'? Al-wara' tarku kulli syubhah. Wara' itu meninggalkan segala macam yang syubhat, apalagi haram. Apa itu syubhat? Bainal halal wal haram. Samar-samar, kada haram, kada halal, itu syubhat. Itu wara'. Dia kada mau mengambil, kada mau memakai, kada mau memakan daripada hal yang syubhat. Itu yang disebut dengan wara'. Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah kun wari'an." Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau bersifat wara', takun a'badan nas. Niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling diterima ibadahnya di antara segala manusia. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu wahai Abu Hurairah orang yang qana'ah. Niscaya kamu menjadi hamba yang paling syukur di antara manusia lainnya. Wara' dan qana'ah. Dan ini adalah sifat yang banyak dimiliki oleh para wali, bahkan Nabi. Contoh nih, kayak Syekh Syarwani Abdan Bangil, wara'nya luar biasa. Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi yang di negara. Ada kan Masjid Jami' Ibrahim, negara. Bala orang negara dah di sini. Orang negara Hulu Sungai Selatan, lain negara Indonesia, beratan negara Indonesia. Negara di Hulu Sungai Selatan tuh ada Masjid Jami' Ibrahim. Muasis pembangunnya siapa? Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Beliau dari mana? Dari Hadramaut. Pada saat itu beliau diutus oleh guru beliau namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Siapa beliau? Sahibul Maulid Al-Habsyi yang kita baca maulidnya. Itu mengutus Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi untuk berangkat ke Indonesia. Begitulah Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Apa yang kita ambil daripada Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi? Ketika beliau sudah rindu dengan Hadramaut, rasanya ujar sidin, sudah aku menjalankan tugasku sebagai murid atas perintah guruku untuk menyebarkan dakwah, mengajarkan ilmu di negara. Lalu sidin hendak balik, orang Masjid Jami' Ibrahim sudah mulai rampung, sudah cukup, ujar sidin, aku hendak mati di Hadramaut. Kenapa mereka jadi pengen mati di Hadramaut? Sampai adalah Habib Hamid As-Sirri orang Malang. Itu Al-Habib Hamid As-Sirri itu ketika hendak balik ke Hadramaut, didatangi datuk beliau Al-Faqihil Muqaddam di dalam mimpi. Ujar Al-Faqihil Muqaddam, datuk beliau mengatakan kepada Al-Habib Hamid As-Sirri, "Julusuka bi ardi Jawa anfa'." Diammu di negeri Jawa Indonesia ini lebih bermanfaat. Cukup ikam di situ. Kadusal boleh. Tapi karena memang
rindu dengan tanah air, lalu mengungkapkanlah satu bait syair yang beliau ungkapkan dan diabadikan dalam kitab beliau. Apa ujar beliau? Aishtu fi hubbihim hissan wa ma'na. Aku telah hidup dengan kecintaan kepada mereka secara hissi dan makna, secara zahir dan secara batin. Jismi huna waruhu fil ghanna. Diriku, jasadku memang ada di Malang, tapi rohku ada di sana. Di mana? Di Tarim Al-Ghanna. Kenapa mereka begitu cinta dengan tanah kelahiran mereka? Karena itulah dubirat bi aqdamil akabiri arduha. Dalam sebuah ungkapan yang indah nih, dubirat bi aqdamil akabiri arduha. Tanahnya yang mereka rindukan itu telah disamak oleh kaki-kaki para wali-wali yang besar. Tidak ada satupun tanah yang tidak pernah dipijak oleh wali-wali yang sekelas wali kutub. Nabi Musa naik ke Jabal Tursina, ya kah? Lalu Jabal Tursina yang tadinya tidak ada apa-apa, hanya sebagai gunung seperti biasanya. Tapi ketika Allah katakan tempat itu bil wadil muqaddasi tuwa, ini adalah wadi muqaddas, ini adalah tempat yang suci wahai Musa. Apa kata Allah? Ikhla'na alaik wahai Musa, lepas sandalmu. On. Allah memuliakan tanah di mana Allah itu bertajalli di tanah itu. Dengan apa Allah bertajalli? Dengan kalamnya. Wa kallamallahu Musa taklima, ya kan? Ini kalau Allah bertajalli dengan para walinya, ya kan, di bumi Hadramaut, maka tanah yang tadi biasa-biasa saja karena diinjak oleh para wali, maka tanah itu menjadi mulia. Lalu ada yang bertanya, biar sampai di dalam syair ungkapan itu, turabuha tibbus saqimin nahili, itu obat segala macam penyakit. Lalu ada yang bertanya kepada orang muhaddis, orang yang ahli pakar hadis, di sana, wahai Habib, ini perkataan terlalu lebay, ini hanya majas mungkin ya Habib. Apa jawab Habib tadi? Ini perkataan adalah hakikah liman qad sadaq. Ini adalah perkataan hakikat bagi orang yang benar-benar meyakininya. Sebagaimana kalian di Mekah, sebagaimana kalian di Madinah, iya kan? Setahun, 2 tahun, ratusan tahun kalian berada di tanah suci Mekah, tapi di dalam hati kalian tidak ada rasa memuliakan itu tanah, maka tidak ada satupun yang akan kalian dapat keberkahan dari tanah itu. Liman qad sadaq, bagi orang yang yakin. Bagi orang yang kada yakin, selamat. Biar ratusan tahun di Mekah bagaimana? Iya kan? Kada ada dapat apa-apa. Ada orang berangkat naik haji aja, tapi masyhad hatinya luar biasa kepada tanah haram. Takutan menggawi hal-hal yang dimurkai Allah karena menghormati dengan tanah yang disucikan Allah. Dia dapatkan keberkahan dari tanah haram. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Di mana kita ambil dari cerita Al-Habib Ibrahim? Karena rindu ke Hadramaut, bulik sing ke Hadramaut, naik kapal. Sekalinya sampai di Hadramaut, terbawa polpen tukang yang menggawi masjid. Di kantong sidin tuh ada polpen, terbawa polpen tukang bangun masjid nih, tukang manu masjid. Apa yang beliau lakukan? Babulik pulang ke negara hanya untuk membulikakan polpen ampun tukang. Itu warak namanya. Ayo biar. Itu warak. Polpen kada ada harganya, dengan ongkos beliau babulik ke negara tuh berapa ratus ribu bahkan berapa juta kalau hitungan duit bahari lah. Polpen cuman berapa rupiah harganya. Tidak sebanding dengan ongkos beliau untuk mengembalikan itu polpen. Tapi karena wara, menjaga, hal yang sepele ini bisa mengakibat akan amal ibadah rusak semuanya. Itu Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربنا
أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا